Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Rizky Prabowo dari Program Studi Akuntansi SDK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Di sini saya akan memaparkan, mempresentasikan hasil kerja saya mengenai poster diri saya sendiri untuk ujian tengah semester mata kuliah kolaborasi dan komunikasi dan pengembangan diri. Baik, di sini ada deskripsi singkat tentang saya. Jadi saya adalah mahasiswa aktif Universitas Airlangga di Banyuwangi, program studi S1 akuntansi. Saya juga aktif dalam organisasi yakni BEM KM Psikia Universitas Airlangga di Banyuwangi dan juga kepanitiaan entah itu kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM ataupun kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Hima Akuntansi sendiri. Oke, lalu saya di sini berpegang teguh pada prinsip pendirian saya yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada tiga kategori yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama MBTI atau tes kepribadian, lalu yang kedua Johari Windows atau jendela Johari, yang ketiga ada karakteristik hebat. Oke, baik, yang pertama langsung saja kita bahas tentang MBTI dari diri saya sendiri. Ada extrovert, lalu intuitif, thinking, dan juga perceiving. Oke, untuk yang pertama adalah extrovert. Jadi sebenarnya ini juga pendapat dari teman-teman saya yang tidak memperbolehkan saya untuk memilih introvert. Karena memang mereka tahu sebagaimana saya ketika di tempat perkuliahan, di tempat tongkrongan, ataupun dimanapun itu, ketika saya berkumpul dengan teman-teman ataupun orang lain. Nah, untuk yang pertama ini ada beberapa yang saya rasakan dari uh, diri saya sendiri yang bisa dibilang ekstrovert ini. Jadi memang saya suka berbincang, bercakap, berinteraksi dengan siapapun itu, entah kenal atau baru kenal atau sudah lama kenal. Terkadang juga saya bisa merasakan hal yang berbeda ketika sudah berinteraksi bersama dengan banyak orang ini. Nah, karena saya suka berbincang atau berinteraksi dengan banyak orang, bisa dibilang saya cukup terbuka tentang berbagai hal, dalam hal yang tentunya tidak menyangkut pribadi siapapun. Tapi eh, secara tidak sadar, karena sifat ekstrovert ini dan juga sifat yang suka berbincang dan berinteraksi, terkadang malah dalam pembahasan tersebut bisa kelewatan, dalam artian pembahasan tersebut bisa menyangkut pribadi seseorang. Nah, memang kalau sudah nyaman berinteraksi itu kadang bahasanya sampai kemana-mana, dan juga terkadang saya bersama teman-teman itu tidak kenal waktu untuk membahas suatu hal yang mungkin berawal dari satu hal yang berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya hasil yang kedua yakni intuitif. Jadi sebenarnya saya sangat suka dengan inspirasi-inspirasi atau ide-ide atau inovasi-inovasi yang terbaru. Jadi yang mungkin belum pernah ada sebelumnya itu saya sangat mengapresiasi seperti itu. Kadang juga saya dengan teman-teman saya suka mendapatkan suatu hal yang notabene-nya itu belum ada ketentuan akan terjadinya. Jadi kejadian yang mungkin dikira-kira di masa depan, di masa mendatang itu seperti apa, itu saya dan teman-teman saya suka untuk mendebatkan hal tersebut. Jadi maksudnya suatu kejadian ini bisa iya terjadi atau mungkin juga bisa tidak terjadi. Seperti itu. Jadi kita apa ya, me lebih berpikir untuk bagaimana kemungkinan terjadinya dari suatu hal ini, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga ada thinking. Nah, jadi semisal dalam suatu forum diskusi ataupun forum yang lainnya, jika saya ingin berbicara atau mengutarakan pendapat saya lebih berorientasi kepada fakta yang ada. Jadi, eee, fakta yang ada di sini tuh bisa kita bilang dari data-data yang tercantum, data-data yang ada, data-data yang akurat. Jadi, data yang ada sebisa mungkin adalah data yang konkret dan data yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi nantinya setidaknya ada yang bisa saya pakai landasan atau dasar memperkuat pendapat saya. Jadi tidak jarang saya ikut
nimbrung juga dalam permasalahan yang dialami oleh teman saya terutama. Lalu yang terakhir, dari analisis kepribadian, saya ada perceiving. Oke, di sini saya akan coba komparasikan tentang sifat, eee, perceiving dengan diri saya sendiri. Jadi, yang saya dapatkan adalah dikala saya menyelesaikan suatu permasalahan, saya lebih suka mengambil beberapa hipotesis atau kemungkinan yang bisa saja terjadi atau mungkin terjadi dalam permasalahan tersebut. Dan juga saya bisa memberikan opsi penyelesaian sementara dari masalah tersebut yang berasal dari hipotesis yang saya hasilkan tadi. Tentunya hipotesis yang saya hasilkan tadi itu berasal dari data-data atau fakta-fakta yang saya ambil dari permasalahan tersebut. Oke, lalu selanjutnya beralih ke Johari Window dari saya. Yang pertama ada open. Jadi open di sini ini adalah sifat yang saya rasakan tentang diri saya dan saya tahu, lalu juga orang lain rasakan dari diri saya dan orang lain tahu. Nah, di sini ada beberapa, yakni humble atau rendah hati, lalu yang kedua karena terlalu ekstrovert mungkin ya. Jadi beberapa teman saya itu mengatakan saya usil, seperti itu. Lalu ada friendly, terbukti dari beberapa teman saya yang mengatakan hal tersebut secara langsung maupun yang mengisi pertanyaan atau kuesioner dari saya. Lalu ada brave dalam tanda kutip, saya berani berbicara dengan data yang saya rasa cukup. Lalu ada energik dan caring. Nah, untuk yang terakhir, karena memang saya sering bantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah dan juga bantu teman-teman dalam kesusahan mereka. Jadi, kalau dari saya sendiri, itu sistemnya selama saya bisa bantu, ya akan saya bantu apapun itu. Nah, lalu yang kedua ada hidden, yakni apa yang saya rasakan atau yang saya tahu tentang diri saya, tetapi orang lain tidak. Dari beberapa hal, memang yang pertama saya adalah tipe orang yang suka menyelesaikan masalah orang lain dengan bantuan saya. Tapi sebaliknya, apa ya, untuk permasalahan saya bahkan memilih untuk tidak bicara apapun tentang permasalahan saya kepada orang lain. Nah, mungkin ketika permasalahan itu saya rasa beratlah, baru saya bisa mencoba berbicara kepada orang terdekat saya. Lalu yang kedua adalah pelupa. Nah, jadi hal ini adalah sebenarnya kan memang lumrah jika sekali atau 2 kali terjadi dan tidak dalam jangka waktu yang berdekatan. Tapi kalau dari saya sendiri, saya pribadi bisa dibilang pelupa yang akut. Contohnya dalam hal yang sepele saja, yakni kunci motor. Sering saya sudah tempatkan kunci motor tersebut di meja ataupun di tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah diingat. Tetapi kenapa pada saat akan saya gunakan lagi, malah kunci tersebut tidak ada. Dan kejadian itu pun tidak sekali, 2 kali terjadi. Itu sering terjadi dan bahkan dalam sehari bisa beberapa kali lupa perkara kunci motor. Bahkan ada teman saya itu sampai menyimpan kuncinya jikalau apa ya, dia bersama dengan saya untuk menghindari kelupaan kunci motor tadi. Lalu yang ketiga ada oversharing, ada blind ya. Dalam blind ini ada satu sifat dari saya yang tidak saya rasakan, tetapi teman saya rasakan, yakni oversharing. Jadi dari beberapa teman saya mengatakan bahwa memang saya oversharing. Nah, mungkin oversharing di sini karena mungkin sifat ekstrovert saya dan apa ya, kembali yang saya katakan tadi, kalau kita sudah berinteraksi, itu selalunya bahasanya kemana-mana. Jadi omongannya itu sering los kemana-mana itu, pas kemana-mana. Oke, itu tadi dari jari Windows. Lalu yang terakhir ada karakteristik hebat. Nah, di sini ada humble honestly, yang mana cenderung dinilai humble oleh teman-teman saya dari beberapa yang berkata langsung kepada saya dan juga mengisi kuesioner dari saya. Lalu excellent, karena memang saya lulusan dari SMA terutama dengan
jurusan IPS, pada prodi saya yang saya tekuni ini, yakni akuntansi, saya masih berusaha terus-menerus untuk memahami materi tersebut, itu. Lalu ada brief, yakni berani, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya berani speak up atau berpendapat jika saya sudah memahami dan memiliki data yang valid atau yang akurat tentang hal tersebut. Lalu agile, nah dalam berorganisasi, saya lebih dipandang gerak cepat mengerjakan jika diberi tugas. Jadi terkesan satset seperti itu dalam berorganisasi, dalam kepanitiaan ataupun organisasi. Lalu yang terakhir ada transcendent, yakni melakukan yang terbaik dan menyerahkan semua hasil kepada Tuhan. Jadi memang tidak akan ada eh, suatu usaha yang bisa berhasil tanpa kita serahkan kepada Tuhan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan hasil dari kerja saya mengenai poster diri, hasil presentasi poster diri dari saya untuk untuk mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri. Sekiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.